Pengambilan darah vena adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih untuk mengambil spesimen darah melalui vena. Prosedur pengambilan darah vena dilakukan dengan memasukkan jarum ke dalam vena, yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah yang akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Alat-alat yang digunakan adalah spet, alkohol swab, tourniquet, tabung sampel darah, handscoon, plester, safety box, bengkok, pengalas, dan kapas. Prosedur pengambilan darah vena. Yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa pasien. Yang kedua adalah identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan, seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan nomor rekam medis jika ada. Yang ketiga adalah verifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau mengkonsumsi obat. Catat apabila pasien minum obat tertentu, tidak puasa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jelaskan tujuan dan prosedur langkah-langkahnya, kemudian siapkan alat-alat yang akan digunakan. Cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan tindakan pengambilan sampel darah. Pakai sarung tangan atau handscoon bersih. Minta pasien meluruskan lengannya dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dan pilih vena yang akan dilakukan penusukan. Pasang pengalas di bawah area vena yang dipilih dengan perlak atau bantal kecil. Minta pasien untuk mengepalkan tangan. Pasang tourniquet 5-10 cm atau sekitar 3 jari di atas area penusukan. Pilih bagian vena median cubital atau cepalik, lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena. Disinfeksi kulit pasien pada bagian yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab dan biarkan kering. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 20-30 derajat. Jika jarum berhasil memasuki vena, akan terlihat darah masuk ke dalam semprit atau yang dinamakan flash. Aspirasi sampel darah sesuai kebutuhan. Setelah volume darah dianggap cukup, lepas tourniquet sebelum menarik jarum keluar dan minta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Letakkan kapas di tempat penusukan spet, tekan kapas dengan lembut sambil menarik jarum keluar. Minta pasien untuk menahan kapas pada tempatnya, pasangkan plester, kemudian anjurkan untuk tidak menekuk lengan. Berikan label pada tabung sampel darah dan kirim segera ke laboratorium. Buang jarum pada safety box, rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan, lepaskan sarung tangan atau handscoon, kemudian cuci tangan dan dokumentasikan hasil pemantauan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Baik Pak, perkenalkan saya perawat Salsabila, perawat yang berjaga pada shift pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Baiklah, di sini akan melakukan tindakan pengecekan sampel darah ya Pak. Saya melihat daftar datanya dulu dengan nama Bapak Agus, tanggal lahirnya 8 September 1988, alamatnya Jepara, betul Pak? Baik Pak, tujuan dari pemeriksaan sampel darah ini untuk mendeteksi suatu penyakit yang ada di tubuh Bapak. Nanti prosedurnya saya akan memasukkan jarum ke dalam vena yang ada di lengan Bapak dan nanti akan saya ambil darahnya. Apakah Bapak bersedia? Baik. Kalau begitu saya siapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Bisa dikepalkan tangannya. Permisi ya Pak, saya pasang alas kaki dulu. Permisi.
permisi untuk saya pasang pemberiannya. Permisi ya Pak. Permisi ya Pak. Bisa dibuka Kak kepala tangannya. Baik Pak, permisi untuk alasnya. Pak, saya sudah selesai untuk melakukan tindakan pengambilan sampel darah vena. Nanti saya akan bawa sampel darahnya ke laboratorium untuk dicek dan nanti hasilnya akan diberitahukan kepada Bapak. Baik, apakah ada pertanyaan Pak? Tidak. Oke, kalau begitu saya permisi untuk membereskan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemberian obat melalui oral, yaitu pemberian obat yang dimasukkan melalui mulut. Tujuannya untuk mempermudah pemberian, proses absorpsi lebih lambat, menghindari obat-obat yang menyebabkan nyeri, menghindari obat-obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Contohnya adalah tablet, pil, kapsul, bubuk, sirup, dan drase. Pemberian obat topikal, yaitu pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, dan lubang telinga. Tujuannya untuk mempertahankan hidrasi kulit, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, dan mengatasi infeksi. Contohnya adalah krim, lotion, dan salep. Pemberian obat bukal, yaitu pemberian obat dengan cara memasukkan obat di antara gusi dan gigi. Tujuannya agar penyerapannya lebih cepat. Contohnya obat golongan nitrogliserin. Pemberian obat supositoria, yaitu pemberian obat dengan cara memasukkan obat melalui anus atau rektum. Tujuannya untuk memberikan efek sistemik. Contohnya Dulcolax supositoria. Pemberian medikasi intramuskular, yaitu pemberian obat melalui suntikan ke dalam jaringan otot menggunakan SPED. Tempat penyuntikannya adalah lengan atas, pinggul, dan juga paha. Pemberian medikasi subkutan, yaitu pemberian obat melalui suntikan ke dalam jaringan ikat longgar di bawah kulit. Lokasi penyuntikan ini adalah lengan, abdomen, dan tukai dengan posisi jarum 45 derajat. Pemberian medikasi intrakutan, yaitu pemberian obat dengan menyuntikkan ke jaringan kulit pada lengan bagian dalam dengan sudut 5-15 derajat. Pemberian medikasi intravena, yaitu pemberian obat dengan menyuntikkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan SPED.